Saudara dan saudariku yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayon, SVD dari KKI Una Sankta Den Haag. Pada minggu biasa ketiga di tahun liturgi ini, saya mengajak kita merenungkan hari ini firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Tapi baiklah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengembirakan semua orang yang membuka hatinya terhadap firman-Mu. Kami mohon, semoga daya pembebasan-Mu menguasai diri kami, serta menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil tadi kita dengarkan tentang Yesus sendiri yang membacakan firman Tuhan seperti seorang pembaca, seorang lektor, seorang imam. Dengan sikap hormat Yesus membacakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Ini bukan kutipan dari koran atau surat kabar hari itu. Bukan pula berita dari sosial media saat itu. Tapi kutipan dari buku yang memberi inspirasi. Dari Taurat, Alkitab dari Perjanjian Pertama, Perjanjian Lama. Kalimat-kalimat itu akan menentukan seluruh kehidupan Yesus selanjutnya. Ini berisi program hidupnya, seolah-olah pidato pembukaan pelaksanaan tugas. Inilah yang harus saya lakukan, inilah yang saya perjuangkan. Karena itu setelah membaca teks itu, Yesus mengembalikan gulungan itu dan berkata, "Kitab suci yang baru saja kamu dengar, sekarang telah terpenuhi." Bahwa teks kitab suci Perjanjian Lama dari Nabi Yesaya yang dibacakan Yesus dan didengarkan orang-orang dalam sinagoga saat itu sedang terjadi, terpenuhi dalam diri Dia yang sedang hadir, ada di tengah mereka. Bukankah ini pesan penyemangat yang luar biasa? Dan dalam 3 tahun yang diberikan kepadanya, Yesus melaksanakan, Dia menepati isi firman ini. Yesus diurapi oleh Roh, membawa kabar baik kepada orang miskin, membebaskan tawanan dari belenggu mereka, memberikan penglihatan kepada orang-orang buta, dan sebagainya. Dan selama berabad-abad, orang-orang telah terinspirasi oleh program hidup yang sama ini, serta menjadikannya milik mereka. Sebab kata-kata ini bernilai kekal, firman yang sungguh terjadi dan terrealisir dalam diri Yesus. Kita pun patut menyadari bahwa kitalah orang-orang miskin yang mencari kabar gembira yang diberitakan Yesus, seraya merasa seperti tawanan yang perlu dibebaskan dari kecanduan duniawi dan keegoisan kita. Tak dipungkiri, terkadang kita seperti orang buta yang harus belajar melihat kembali bahwa kita tidak boleh menutup mata terhadap yang lain. Ya, kita adalah orang miskin yang sering buta, tidak melihat keadaan yang lain di sekitar kita, oleh karena kita tertawan dalam tahanan rasa cinta diri, egois, serta tertindas oleh tawaran kenikmatan duniawi. Maka sebagai orang Kristen pengikut Kristus, hendaknya kita selalu berusaha menimba kekuatan dari firman Tuhan, membiarkan diri dibimbing oleh Roh Tuhan untuk selalu bersatu, menghadirkan sari-sari cinta kasih dan semangat hidup Yesus, firman yang hidup dan penebus yang satu dan sama yang kita ikuti. Mari saudara-saudariku, seperti di sinagoga, mata semua orang tertuju kepada Yesus. Demikian juga mata semua orang di dunia saat ini tertuju kepada kita, orang-orang Kristen, pengikutnya, untuk menghadirkan kembali semangat, spirit, daya, dan model hidupnya
dalam kata dan tindakan, guna turut menyampaikan kabar gembira, membela yang tertindas, menyadarkan yang cuma mementingkan diri sendiri dan kelompok, untuk membuka hati bagi banyak orang, untuk melihat dunia dan sesama di sekitarnya, serta memberitakan kasih Allah yang hidup dan hadir dalam diri Yesus, Tuhan dan Penyelamat kita. Semoga. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Seperti mata setiap orang di sinagoga tertuju kepada Yesus, semoga kita pun memberikan diri kita dituntun dan diinspirasi oleh firman dan hidup Yesus untuk turut bersaksi tentang kabar sukacita, karya cinta kasih, dan pembebasan dari yang terbelenggu oleh ikatan duniawi, dengan memberikan diri kita untuk dituntun, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.